Yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan SNBT tahun 2025 sesuai jadwal itu pengumuman hasilnya akan disampaikan pada tanggal 28 Mei 2025. Dan hari ini kita akan menyampaikan konferensi pers karena memang hasil seleksi telah selesai dan sudah ditetapkan pada tanggal 25 Mei kemarin oleh seluruh pimpinan perguruan tinggi negeri yang terlibat dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia dan difinalisasi oleh panitia SNPMB pada tanggal 26 kemarin, dan alhamdulillah hasilnya sudah selesai dan sudah siap kita umumkan di besok hari. Kita mengucapkan terima kasih juga atas kehadiran Pak Menteri tadi yang sudah memberikan arahan dan terlihat bagaimana koordinasi dengan Kemdikti-Saintek bisa berjalan dengan baik dari panitia SNPMB di bawah naungan MRPTNI dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru ini. Next. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya penerimaan mahasiswa baru ini ada 3 jalur untuk perguruan tinggi negeri. Ada SNBP yang sudah selesai kemarin dengan kuota seperti yang kita lihat, minimum 20%, kemudian SNBT minimum 40%, untuk PTNBH minimum 30%, dan nanti setelah ini ada mandiri. Bahkan kalau disampaikan Pak Menteri tadi, nanti juga samping mandiri ada juga PTS. Makna dari ini adalah jauh lebih baik kalau memang belum terterima di SNBT untuk mendaftar lewat mandiri yang juga pada proses yang sama, tetapi itu ada di masing-masing PTN, atau ke PTS, daripada kita memilih langkah curang dengan berbagai modus tadi. Apalagi menempuh pendidikan tinggi merupakan bagian dari upaya untuk merubah masa depan kita. Next. Teman-teman sekalian, perlu saya informasikan terkait perguruan tinggi negeri yang terlibat di dalam SNPMB. Jadi ini terjadi peningkatan dari tahun 2022 ke 23 dan bahkan ke 2024 dan 2025. Dari yang semula universitas dan institut berjumlah ada 74, tahun ini yang mengikuti itu ada 75. Kemudian dari Politeknik dari 39 menjadi 44, dan juga dari PTKIN itu 11 menjadi 26. Total itu ada 145 perguruan tinggi negeri, baik dari Universitas Institut, Politeknik maupun PTKIN yang terlibat di dalam SNBT tahun ini. Next. Ini daya tampungnya teman-teman sekalian. Bisa dilihat daya tampung perjenjang untuk 2025 seperti ini. Ada SNBP awal, ada SNBP perubahan, ada SNBT awal, ada SNBT perubahan. Yang dimaksudkan perubahan di sini adalah apabila seluruh kursi yang disediakan di SNBP itu ada yang tersisa atau tidak terisi, maka itu akan ditambahkan ke kuota SNBT. Dan adapun kuota SNBT yang apabila tidak terisi itu akan ditambahkan ke kuota mandiri. Artinya kuota total setiap PTN itu tidak berubah. Terlihat di sini bahwasanya SNBP awal 16.150, kemudian SNBT awal 21.000. SNBT perubahan itu menjadi 26.000 misalnya untuk diploma 3. Kenapa? Karena ada 4.000 lebih yang tidak terisi di SNBP dan itu ditambahkan di SNBT. Demikian juga untuk sarjana terapan atau diploma 4 maupun program sarjana. Dan terlihat lagi sekali lagi di sini Ibu Bapak bahwasanya dari PTN kita tetap mengedepankan jalur SNBP dan SNBT itu jumlahnya lebih besar daripada mandiri. Ya. Jadi seleksi secara nasional itu jauh lebih besar jumlahnya daripada kuota mandiri. Next. Ini distribusi pendaftar berdasarkan jenis sekolah. Ada SMA, SMK, MA dan lainnya. Ini untuk PTN akademik, PTN vokasi, ya seperti ini distribusinya. Kita terlihat bahwasanya memang untuk SMA masih sangat mendominasi di PTN akademik. Next.
Ini peserta UTBK 2025 berdasarkan tahun kelulusan. Lulusan tahun 2023 berjumlah 25.000, yang hadir 23.000. 2024 130.000, yang hadir 124.000. Dan yang lulusan 2025 ini 705.526, yang hadir 682.355. Yang lulus seperti yang ditampilkan. Jadi terlihat sekali lagi teman-teman sekalian, kalau di konferensi pers kemarin kita sampaikan peserta UTBK SNBT 860.976, maka yang mengikuti UTBK itu berjumlah 829.790. Dan yang dinyatakan lulus 253.421. Artinya masih terdapat lebih dari hampir 600.000 yang belum diterima. Ya, ini bisa lihat di sini. Next. Ini hasil seleksi SNBT 2025. Daya tampung total 284.380, pendaftar 869.75, diuraikan menjadi pilihan 1, 2, 3, dan 4. Seperti yang sudah ditampilkan, dengan persentase diterima daya tampung 89,11%. Ya, untuk yang diterima. Kemudian presentasi diterima dari peserta itu 29, berarti ada hampir 70% atau lebih dari 70% itu tidak diterima. Artinya yang terterima dari jumlah peserta itu hanya hampir 30%, 29,43%. Dari pendaftar KIP kuliah yang berjumlah 253421, ini yang terterima 33,22%. Next. Ini untuk peserta difabel. Jumlah pesertanya seperti ini, jumlah peserta tunanetra 72, disabilitas lainnya 292, dan yang lulus sebanyak 77. Ya. Next. Ini nilai UTBK tahun 2025 berdasarkan jenjang. Jadi ada nilai minimum, nilai rata, dan nilai maksimum. Kalau dilihat di sini kan rata ada di angka 500-an, minimum ada di 200-an, dan maksimum dari 700 hingga 800. Ini perlu kami sampaikan karena banyak muncul pertanyaan terkait passing grade. Kita tidak menyampaikan passing grade, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena memang kita menerima kalau ada satu prodi tertentu di perguruan tinggi tertentu dengan kuota 30, maka kita akan menerima yang 30 dengan nilai tertinggi yang memilih prodi itu. Apakah tahun ini dan tahun kemarin, apakah tahun depan nilainya cenderung stabil dan sebagainya, itu kan kita tidak bisa pastikan. Karena sekali lagi menyangkut dengan kemampuan dari yang mengambil prodi tersebut. Next. Ini 20 PTN dengan pendaftar terbanyak. Ya. 20 PTN dengan pendaftar terbanyak. Terlihat Universitas Indonesia berada di angka 111.000, terus hingga Universitas Jenderal Sudirman di 43.000. Next. Ini 20 PTN penerima peserta terbanyak. Universitas Negeri Surabaya ini menerima 8.813, disusul Universitas Hasanuddin 6.188, hingga Universitas 11 Maret 3.565. Di atas Universitas 11 Maret ada Universitas Negeri Semarang 3.677. Ya, ini 20 PTN dengan menerima mahasiswa lulusan UTBK terbanyak. Perlu kami sampaikan juga bahwasanya acara pagi ini juga diikuti dari live streaming ya, baik Instagram maupun YouTube, dengan yang menyaksikan secara langsung hampir 4.000. Iya, hampir 4.000 yang menyaksikan. Terima kasih dan mudah-mudahan ini memberikan informasi yang lebih jelas buat kita semua gitu. Kenapa informasi ini penting? Karena terkadang ada pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan karena memang mungkin kurang memahami informasi yang diberikan, termasuk misalnya soal passing grade tadi. Banyak yang bertanya soal passing grade, padahal kami panitia tidak pernah mengeluarkan passing grade. Ini yang perlu diingat, kami panitia tidak pernah melakukan passing grade karena memang yang dinilai itu skor dari 7 subtest yang diikuti oleh tiap peserta di UTBK. Next. Ini 20 PTN penerima peserta KIP kuliah terbanyak.
Nomor 1 Universitas Negeri Surabaya 3.252, kemudian Universitas Negeri Padang 2.815, Universitas Negeri Medan 2.744, Negeri Makassar 2.508, Lampung 1.998, Nusa Cendana 1.898, Tadulako 1.874, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 1.697, Universitas Negeri Gorontalo 1.696, Universitas Negeri Malang 1.645. Kemudian Universitas Haluoleo 1.640, Ageng Tirtayasa 1.598, Hasanuddin 1.500, Jember, Siliwangi, Malikul Saleh, Jambi, Jenderal Sudirman, Siak Kuala, dan Mataram. Yang menarik di sini ternyata distribusi 20 PTN peserta KIP kuliah terbanyak ini, baik Jawa maupun luar Jawa, cukup merata jumlahnya. Ini artinya ini akses pendidikan yang diberikan kepada saudara-saudara kita dengan akses ekonomi dari beasiswa itu jauh meningkat dari waktu ke waktu, dan kita berharap kontribusi pemerintah terkait ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Next. Ini laman mirror untuk pengumuman besok, teman-teman sekalian. Ya. Ada 43 laman mirror yang bisa diakses oleh peserta yang ingin melihat pengumumannya. Next. Ini tampilan laman pengumuman. Kalau di desktop kayak begini, yang di perangkat mobile seperti yang di sebelah kanan. Kita lihat. Next. Ini bagi yang lulus, tampilannya seperti ini. Contoh nih, pengumuman hasil seleksi SNBT Satria Nusantara Pratama, PTN Institut Teknologi 10 November Teknik Informatika. Itu. Ini prodinya Prof. Arif ya. Contohnya ini prodinya Prof. Arif ya. Diberikan contoh nih. Ya ini contoh, kalau yang lulus seperti ini, teman-teman sekalian. Next. Kemudian ini tampilan peserta yang lulus dari KIP kuliah. Seperti ini. Ya, next. Ini tampilan laman buat peserta bukan tidak lulus, tapi kita berharap untuk jangan putus asa dan tetap semangat. Ya, jadi tetap kita mintakan dia untuk jangan putus asa dan tetap semangat, gitu. Karena sekali lagi kuotanya memang terbatas di PTN, makanya memang harus ada yang diterima, ada yang belum terterima. Tetapi sekali lagi masih ada jalur lainnya. Jadi jangan putus asa dan tetap semangat, karena sebagaimana penyampaian Pak Menteri tadi, kita masih punya jalur mandiri dan juga kita masih punya prodi-prodi di PTS yang kualitasnya juga terus membaik dari waktu ke waktu.